Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Phrasing the World I Built a Doomsday Safehos. Bab 874-879, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Tak lama kemudian, mereka yang ingin bertahan hidup mengungkap seluruh rencana. Xie Changming, yang awalnya menonton pertunjukan itu, tiba-tiba menjadi pucat. Tuan Zhang, saya jelas-jelas tidak bersekongkol dengan mereka. Zhang Yi melirik Xie Changming dan berkata dengan tenang, "Aku tahu, kau tidak bisa disalahkan untuk ini. Jika ada yang harus disalahkan, aku, sebagai kapten, harus menjadi orang pertama yang bertanggung jawab." Mendengar ini, Xie Changming merasa lega dan matanya menjadi basah. Sangat jarang kita menemukan pemimpin yang baik yang tidak mengabaikan tanggung jawab. Seret wanita itu ke sini juga. Zhang Yi menunjuk Jin Jimei di tengah kerumunan. Ketika Chahesuk dan yang lainnya hendak melarikan diri, Jin Jimei benar-benar tercengang. Pasalnya dari awal hingga akhir, demi menjaga rahasia, Chahesuk tidak memberitahu Jin Jimei tujuan memintanya melakukan hal itu. Dia hanyalah boneka. Setelah lama berkecimpung di industri hiburan, dia belajar untuk tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya diajukan. Demi pamer, Xie Changming menerjang, menjambak rambut Jin Jimei, menyeretnya ke tanah, dan melemparkannya ke geladak. Jin Jimei sangat kesakitan hingga dia menangis dan terus memohon belas kasihan Zhang Yi. "Tuan Zhang, saya tidak tahu tentang ini. Ini semua salah Che Haicheng. Dialah yang meminta saya melakukannya." Che Haicheng dengan marah mengumpat, "Sialan, apa hubungannya ini denganku? Jangan memfitnahku, aku juga dipaksa." Melihat Chahesuk lari dari tanggung jawab, Jin Jimei tak kuasa menahan amarahnya. Dia menunjuk ke arahnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Dasar sampah terkutuk, kau berencana melarikan diri sendiri dan bahkan tidak mengajakku. Apakah aku hanya alat di matamu?" Che Haichengi mengumpat, "Dasar jalang, beraninya kau membantahku. Kalau bukan karena aku, kau pasti masih akan mendapat masalah, bergiliran menemani para caebol itu setiap hari. Aku telah memberimu kehormatan menjadi istri jaksa, dan kau harus membayar harganya dan menaati perintahku sepenuhnya." Zhang Yi hanya melihat mereka bertarung dalam diam, saling menggigit dalam menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, dan ingin menyeret pihak lain bersamanya bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. Ketika Angkatan Laut Kolombia tiba, Jin Jimei tampak bingung, dan jelas bahwa dia tidak menyadari hal ini. Jadi Zhang Yi bisa menyelamatkan nyawanya karena dia masih memiliki nilai. "Xie tua, apakah kau tertarik pada wanita ini?" Zhang Yi bertanya pada Xie Changming. Xie Changming tertegun sejenak, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Zhang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Saya tidak keberatan." Zhang Yi melambaikan tangannya dan berkata, "Aku serahkan orang-orang itu padamu." Zhang Yi tahu persis apa yang dilakukan Jin Jimei di kapal selama setengah bulan terakhir. Dia hanyalah seorang wanita konyol yang tampan namun tak punya otak, dan selalu digunakan sebagai alat oleh Che Haicheng. Konon, demi merebut hati seorang taipan tertentu, ia bahkan sampai melakukan pertunjukan tari alternatif. Daripada membunuhnya, lebih baik memberikannya pada Xie Changming sebagai bantuan. Memenangkan hati orang-orang juga merupakan hal yang perlu dilakukan seorang bos. Ketika Xie Changming mendengar bahwa Zhang Yi memperlakukannya dengan sangat baik, dia tidak dapat menahan perasaan tersentuh. Meskipun ada sejumlah wanita di pangkalan Chaoyu, mereka yang berparas cantik telah lama dilirik oleh petinggi pangkalan tersebut. Dia akan senang memiliki seseorang seperti Jin Jimei sebagai istrinya. Xie Changming berjalan mendekat, menarik Jin Jimei ke samping, dan pertama-tama memperingatkannya dengan kasar. "Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Kau harus mendengarkan Zhang Xianbei dan aku, dan tidak boleh berpikiran lain." Jin Jimei sempat mengalami guncangan hebat saat itu. Wajahnya pucat pasi,
Namun kini ia rela melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dia mengangguk berulang kali tanda setuju. Melihat bahwa dia mampu bertahan hidup, Che Hai Chengyu berteriak. Selama aku bisa bertahan hidup, aku akan melakukan apa saja. Apapun boleh. Tolong kasihanilah aku. Zhang Yi berjalan perlahan dan menatap mereka semua sambil tersenyum. Sekarang, aku bisa ngobrol santai denganmu. Aku sangat bingung. Mengapa kau memilih mengkhianatiku daripada menjalani kehidupan yang baik? Beberapa orang tampak pucat dan tidak seorang pun berani berbicara. Senyum di wajah Zhang Yi menjadi lebih intens. Jika kau memberitahuku, aku bisa membuatnya mati lebih cepat. Jika kau tidak mengatakan apapun, kau akan menyesalinya. Wajah beberapa orang menjadi semakin buruk rupa, dan mereka terus bersujud dan memohon belas kasihan. Kami tidak bermaksud menyakitimu, kami hanya ingin pergi ke Kolombia. Bai Mo menangis. Demi Tuhan, tolong ampuni aku. Zhang Yi tersenyum dan berkata, maaf, saya tidak percaya pada agama. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Insinyur Eisenman berusaha tetap tenang. Anda tidak bisa membunuh kami. Anda telah menenggelamkan kapal perang Kolombia, dan sekarang penyanderaan Anda terhadap kami telah terungkap. Jika kalian membantai warga Kolombia lagi, itu akan menjadi kejahatan yang lebih besar. Biarkan kami hidup, sehingga setidaknya kalian masih memiliki alat tawar-menawar di tangan kalian untuk bernegosiasi dengan Angkatan Laut Kolombia. Zhang Yi tidak dapat menahan tawa. Saat dia tertawa, tatapan matanya berubah dingin dan penuh penghinaan. Kalian terlalu memikirkan diri kalian sendiri. Jika kau memiliki nilai apapun, mereka pasti sudah datang dan membawamu pergi sejak lama. Tetapi pada kenyataannya, kau tidak berarti apa-apa dan tidak berguna. Kau masih berpikir kau cukup berharga untuk membuat mereka takut bertindak gegabah? Berhentilah bermimpi. Kau tidak tahu apa-apa tentang akhir dunia. Dia berdiri dan berkata, wah, kalian semua tampaknya keras kepala. Aku tidak punya banyak energi lagi untuk bermain dengan kalian. Karena kau telah memilih cara mati yang paling menyakitkan, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Yi, beberapa orang yang berlutut di tanah meratap dengan putus asa. Kalian tidak bisa melakukan ini kepada kami. Kami hanya ingin hidup dengan baik, apa kesalahan kami? Zhang Yi tidak ingin terus memperhatikan mereka. Namun setelah mendengar kata-kata ini, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan kasar sejak kau naik kapal? Apakah kau pernah kehabisan makanan? Kata-kata ini membuat banyak orang terdiam. Xie Yunfan berpendapat, tetapi Anda membunuh Yamada Masahiro dan beberapa orang Jepang lainnya, yang pasti membuat orang berpikir terlalu banyak. Anda tidak bisa menyalahkan kami. Zhang Yi mengangkat alisnya. Lihat, kau selalu punya banyak alasan. Menurutku, kau harus berusaha lebih keras. Tak seorang pun mengerti bagian kedua dari perkataan Zhang Yi. Namun mereka segera mengerti. Zhang Yi bertanya sambil tersenyum, apakah kau pernah makan cuan-cuan siang? Makanan semacam ini jarang ada di luar negeri. Sebagai orang Tiongkok, Xie Yunfan sering bepergian ke Tiongkok dan mengetahui bahwa ini adalah makanan khas negeri Huasu. Pernah. Zhang Yi mengangguk, itu bagus. Dia berbalik dan berkata kepada Lautian dan yang lainnya, potong-potong, buat menjadi tusuk sate, dan panggang di haluan perahu. Zhang Yi tidak akan pernah bisa melampiaskan kebenciannya kecuali dia memotong-motong para pengkhianat ini menjadi beberapa bagian. Zhang Yi membawa You Kr kembali ke kabin. Namun, dia mengatakan kepada Lautian bahwa semua orang di kapal harus hadir untuk melihat nasib si pengkhianat dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang, termasuk mereka yang berada di kabin bawah, dibawa ke dek. Tidak terkecuali Ju Yunkue dan Su Nuanxi. Tidak ada alasan yang bisa ditemukan,
mereka harus menyaksikan eksekusi pengkhianat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, karena pemandangan itu terlalu kejam, Zhang Yi adalah orang yang baik hati dan tidak tega melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia membawa Yao Kr pergi. Tak lama kemudian, jeritan menyayat hati mulai terdengar di luar. Tian Tua membiarkan Xie Changyu mengambil alih. Lagi pula, sebagai seorang juru masak dia adalah juru masak yang terampil. Menurut standar cuan-cuan siang, setiap orang harus menanggung hukuman setidaknya beberapa tahun. Kemudian, tongkat kayu runcing atau batang besi ditusuk dan ditempatkan di haluan perahu. Hukuman ini masih segar dalam ingatan semua orang di kapal, dan juga memungkinkan mereka menyaksikan kekejaman Zhang Yi dalam berurusan dengan pengkhianat. Sekalipun mereka memejamkan mata dan tidak berani melihat, mereka masih dapat mendengar lolongan menyayat hati di telinga mereka. Namun, Lu Dahai menatap orang-orang yang dieksekusi itu dengan ekspresi acuh tak acuh, dengan senyum mengejek di wajahnya. Sudah lama aku tahu kalau kalian bajingan tidak bisa diandalkan. Zhong Yu, Zhang Weiwei, Ma Wenzhen dan lainnya berterima kasih. Mereka tidak salah menilai situasi dan membuat keputusan yang salah. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut dengan kekuatan Zhang Yi. Sekalipun mereka berdua adalah orang luar biasa, dibandingkan dengan Zhang Yi, Zhong Yu sangatlah lemah. Tak akan ada lagi pikiran buruk yang muncul dalam hati mereka. Zhu Yunkui dan Sun Wanxi tidak tahan dengan pemandangan seperti ini dan muntah beberapa kali. Keduanya memuntahkan cairan lambung, menangis dan mengutuk kekejaman Zhang Yi. Bukan hanya eksekusinya saja, tetapi memaksa mereka untuk menonton seluruh prosesnya juga merupakan penyiksaan yang sangat kejam bagi para penonton. Namun keluhan tetaplah keluhan. Hanya sedikit orang yang bersimpati dengan nasib para pengkhianat ini. Karena mereka percaya bahwa mereka akan dapat mencapai seberang dengan lancar dan segera menjalani kehidupan yang stabil. Namun sekarang, mereka harus terus terombang-ambing di lautan tanpa ada yang tahu sampai kapan. Dan dapat ditenggelamkan oleh rudal Columbia kapan saja. Ini semua gara-gara beberapa lelaki egois di hadapanku ini. Zhang Yi melakukan eksekusi paling brutal terhadap sekelompok pengkhianat termasuk Che Haicheng. Kalau dia tidak berbuat demikian, dia tidak akan bisa melampiaskan kemarahan dalam hatinya. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, perjalanan harus dilanjutkan. Untuk menghindari tertangkap oleh Angkatan Laut Columbia, ia harus mematikan semua peralatan komunikasi kapal, termasuk sonar dan radar. Semua peralatan komunikasi disita. Pada saat yang sama, nyalakan peralatan perisai tingkat militer di kapal. Ini juga berarti mereka akan menjadi buta di laut dan hanya bisa mengandalkan kemampuan pelaut untuk bernavigasi. Namun, ia juga tahu betapa besarnya masalah yang akan ditimbulkan jika informasi tentang esensi dewa bocor. Berikutnya, tergantung pada bagaimana Zhu Zheng berkoordinasi. Sementara itu di Pulau Ropevli, di markas besar Armada Laut Columbia. Sebelum badai salju melanda, kapal-kapal di pelabuhan telah dikirim ke wilayah laut dalam. Oleh karena itu, hanya beberapa perahu kecil di dekat pelabuhan yang membeku sepenuhnya, sehingga merusak pemandangan indah di garis pantai. Namun, di luar es, ada ratusan kapal yang mengelilingi pangkalan Angkatan Laut Pulau Ropevli seperti bintang yang mengelilingi bulan. Kapal perang baja abu-abu itu berdiri tegak seperti dinding baja. Senjata utama besar di kapal perang itu panjangnya lebih dari 10 meter dan dapat dengan mudah menghancurkan kapal seberat ribuan ton. Jauh di dalam lautan, inti armada, kapal induk monster laut dalam yang dapat membawa puluhan jet tempur telah terdiam. Selama zaman es, kapal induk super besar secara bertahap menjadi tidak cocok untuk lingkungan lautan. Tubuh yang terlalu besar dan kaku akan membutuhkan konsumsi energi yang meningkat secara eksponensial. Saat ini, energi transportasi sendiri merupakan masalah besar. Bahkan jika bahan bakar diangkut dari Colombia, yang kaya akan sumber daya minyak, konsumsi selama perjalanan akan beberapa kali lebih tinggi. Dari sudut pandang manapun,
efektivitas biaya kapal induk telah sangat berkurang. Dan karena targetnya terlalu jelas, sangat mudah untuk menjadi target penguasa laut dalam. Ditambah dengan suhu yang sangat dingin, kinerja jet tempur juga sangat terpengaruh. Oleh karena itu, keberadaan kapal induk mulai perlahan digantikan oleh kapal-kapal kecil pada zaman es. Namun, meskipun kehilangan keunggulan kapal induk, Armada Laut Kolombia, sebagai salah satu kekuatan Angkatan Laut Kolombia yang terkuat, masih memiliki kekuatan yang kuat untuk mendominasi satu wilayah lautan. Segala sesuatunya teratur di pangkalan Angkatan Laut, dan suhu dingin yang ekstrim memaksa para prajurit mengenakan pakaian khusus anti dingin. Marinir berjaga di sekitar pangkalan sambil membawa senjata. Tiba-tiba terdengar suara, boom, teredam dari kejauhan. Suara itu menarik perhatian Angkatan Laut. Mereka melihat ke arah laut, dan melihat gelombang besar tiba-tiba muncul di permukaan laut. Terdiri dari air laut dan pecahan es serta salju. Ketinggiannya lebih dari 10 meter di atas permukaan laut, dan bergerak menuju pantai dengan kecepatan tinggi. Deru itu menjadi semakin keras dan suaranya dapat terdengar jelas di seluruh pangkalan Angkatan Laut Pulau Ropefli. Duduk di kantor Panglima Angkatan Laut, Laksamana Douglas, seorang jenderal bintang 5, memandang keluar jendela dengan pipa di mulutnya dan berkata dengan ringan, "Chardiles kembali, bawa dia kepadaku." Kapten Angkatan Laut di sebelahnya, Punka Borkato, memberi hormat, lalu berbalik dan berjalan keluar kantor. Wajahnya sedikit muram, bajingan Chartiers itu semakin sombong. Pergerakan besar dan keajaiban di laut menarik semakin banyak orang untuk datang dan menonton. Semua orang di seluruh pangkalan Angkatan Laut merasa khawatir. Dari kelihatannya, seharusnya Letnan Kolonel Katiles yang telah kembali. Dia selalu suka membuat kegaduhan besar. Tapi ini memang pantas untuknya. Kalau aku seperti dia dan punya kemampuan luar biasa seperti itu, aku pasti jauh lebih sombong darinya. Hei, kamu tidak ingin mengatakan bahwa kamu harus menjadi Panglima Angkatan Laut juga? Itu tidak mungkin. Para pelaut bercanda ringan, tetapi ketika mereka melihat ke laut, mereka dipenuhi dengan rasa iri. Hanya ketika gelombang biru tua yang besar datang sejauh 2 mil di luar pangkalan Angkatan Laut, orang-orang dapat melihat dengan jelas apa itu. Sekolah ikan. Kawanan ikan besar. Puluhan paus mutan besar sebesar bukit memimpin jalan, dan semua jenis makhluk laut mutan mengikuti mereka dan bergegas ke pangkalan Angkatan Laut Pulau Ropefli. Ada begitu banyak makhluk yang bermutasi sehingga spesiesnya tidak dapat diidentifikasi. Ada kemungkinan seluruh rantai makanan lautan berkumpul di sini. Berdiri di atas kepala paus terbesar, yang panjangnya lebih dari 200 meter, adalah seorang pria yang mengenakan seragam tempur biru dan hitam serta helm biru laut, hanya rahang bawahnya yang terlihat. Muatan terkuat di pangkalan Angkatan Laut Kolombia, salah satu kartu truf terbesar, memiliki kekuatan pencegah yang sebanding dengan kapal selam strategis H. Dan prajurit individu terkuat, penguasa lautan John Chartiers. Ia datang menunggangi semua roh samudra, berdiri gagah di atas kepala seekor paus raksasa bagaikan dewa laut, dengan semua roh samudra di bawah kakinya tunduk kepadanya. Pemandangan yang mengejutkan ini menimbulkan sorak-sorai memekakan telinga dari Departemen Angkatan Laut, hanya untuk menyambut kedatangan Chartier. Para prajurit wanita pun tak menghiraukan hawa dingin yang menusuk tulang itu, dan dengan riang melepaskan celana dalam mereka lalu mengibaskannya tertiup angin. Para prajurit pria terus bersiul. Keluarga Chartier sangat menyukai pemandangan ini. Dia melambaikan tangannya ke depan sambil tersenyum. Ketika air pasang mendekati pelabuhan, ia melompat dari kepala paus raksasa tersebut, kemudian gelombang yang terbuat dari air laut dan es yang pecah terbentuk secara alami di bawah kakinya. Membawanya maju dengan anggun. Makhluk laut yang menakutkan itu tetap berada di tempatnya dan tidak bergerak maju. Chartiers melewati satu demi satu kapal perang dan tiba di pantai dengan anggun dan tenang. Para prajurit wanita segera melemparkan pakaian di tangan mereka ke arahnya,
dan kupu-kupu berwarna-warni beterbangan di udara. Katiles mengulurkan tangan dan meraih bikini seksi, dengan senyum nakal di wajahnya. Wah, ukurannya luar biasa. Suara tawa dan sorak-sorai di tepi pantai makin keras. Prajurit wanita itu memberikan ciuman dan berteriak, "Hai, Chartiers, apakah kamu mau menginap di tempatku malam ini?" Katiles tertawa, "Aku akan memikirkannya." Saat ini, Kapten Borkato baru saja tiba di pantai bersama tim angkatan lautnya. Melihat lelucon ini, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan kegelisahan hatinya. Sebagai komandan angkatan laut senior, ia membenci sensasionalisme semacam ini. Namun, sebagai kekuatan terkuat di armada laut, Chartiers selalu menjadi favorit Komandan Douglas. Bahkan Borkato, sebagai atasannya, tidak mampu menahan perilaku Chartier. Seorang bintara muda adalah seorang bintara muda. Bahkan jika dia memperoleh kekuasaan, dia tidak dapat mengubah sifatnya yang kasar. Borkato berbisik. Chardiles sebelumnya hanya seorang kopral biasa. Jika bukan karena kiamat, yang memungkinkan dia menonjol dari eksperimen angkatan laut, dia tidak akan pernah menjadi kesayangan angkatan laut. Borkato mengira dirinya hanya orang yang beruntung. Namun keluhannya itulah yang menarik perhatian Chardiles di kejauhan. "Hei, Borkato, jangan berbisik-bisik di belakangku. Lagi pula, kau adalah kapten angkatan laut. Melakukan hal itu hanya akan membuatmu terlihat picik." Katiles menunjuk Borkato dan berkata terus terang sambil berjalan ke arahnya. Borkato tidak menyangka Chartiers bisa mendengar bisikannya dari jarak seperti itu. Namun dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Letnan Kolonel Chartiers, di militer Anda seharusnya memanggil mereka yang pangkatnya lebih tinggi dari Anda, Tuan." Mendengar ini, Chartiers tiba-tiba tertawa, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Dia berjalan mendekati Borkato selangkah demi selangkah. Dan beberapa petugas di samping Borkato memandang mereka dengan khawatir. Karena Chartiers adalah orang gila yang terkenal di angkatan laut. Chartiers menghampiri Borkato dan menatap kapten angkatan laut yang 5 cm lebih pendek darinya dengan tatapan main-main. Senyum di wajah Chartiers cerah, tetapi matanya dingin. Di seluruh pangkalan angkatan laut, Jenderal Douglas adalah satu-satunya orang yang pantas mendapatkan rasa hormatku. Menurutmu, siapa dirimu? Borkato langsung marah, "Apa kualifikasimu untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Kau hanya bajingan beruntung yang mendapatkan banyak kekuatan secara kebetulan. Tetapi medali saya diperoleh melalui perjuangan berulang kali." Katiles tersenyum dan merentangkan tangannya. "Oh, Kolonel Borkato. Anda benar, tapi itu sudah berlalu." Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menekan bahu Borkato, menatapnya dengan dingin, "Tapi sekarang, kamu hanyalah seorang mugle. Dan akulah bos besarnya." Emosi yang amat mengerikan terpancar dari mata biru es Chartier. Rasa tertekan yang kuat membuat Borkato membuka matanya lebar-lebar dan menatap Chardiles. Untungnya, 2 petugas di dekatnya melangkah maju untuk membantu. "Letnan Kolonel Chartiers, Jenderal Douglas ingin Anda menemuinya segera. Dia punya sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada Anda." Mendengar nama Douglas, Chartiers meletakkan Borkato di tangannya. Kapten angkatan laut itu terjatuh ke tanah seolah-olah pingsan. Katiles bahkan tidak memandangnya. "Karena ini perintah jenderal, maka aku akan pergi." Setelah selesai berbicara, dia berjalan melewati Borkato dan menuju pangkalan angkatan laut dengan langkah tinggi. Kalau saja dia tidak berada di markas armada samudra, dia mungkin benar-benar telah membunuh Borkato dan kemudian menyalahkan negara tetangga. Tetapi di sini, dia tidak bisa membunuh seorang kolonel sesuka hatinya. Setelah Chartiers pergi, Borkato menatap punggungnya dengan kesal, lalu dengan marah melepaskan topinya. Seorang rekan di sebelahnya menasihati, "Lupakan saja, Borkato. Kita butuh dia sekarang." Borkato menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada mengutuk, "Dia hanya subjek uji coba militer.
Biarkan dia bersikap sombong untuk sementara waktu. Nasibnya di masa depan tidak akan lebih baik. Rekannya mengangkat bahu, setidaknya saat ini, kita tidak mampu untuk berurusan dengannya. Chartiers datang ke kantor Douglas dan bertemu dengan Komandan Angkatan Laut yang suka merokok pipa kuno. Sebagai Komandan Ulung Angkatan Laut Kolombia, Douglas memiliki prestise yang sangat tinggi di Angkatan Laut. Bahkan Chartiers, seorang mutan kelas Y, bersedia mematuhi perintah orang ini. Kata ini juga berasal dari pemilihan rencana penciptaan dewa setelah berakhirnya Kolombia. Semua prajurit yang berpartisipasi dalam percobaan harus menjamin kesetiaan mereka kepada Kolombia dan tidak boleh gila dan ambisius. Misalnya, Chartiers. Hal favoritnya adalah wanita, uang, dan mesin slot. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kekuatan yang dahsyat, dia paling-paling hanya akan bersikap sedikit sombong dan mendominasi. Tetapi dia tidak akan pernah punya ide untuk menumbangkan perwira tinggi Angkatan Laut. Karena itu akan sangat merepotkan baginya. Lebih baik mendapatkan keuntungan besar seperti sekarang. Katiles bertemu Douglas. Hal pertama yang dilakukan Douglas adalah melirik jam di dinding dan berkata, "Kamu terlambat 2 jam." Katiles duduk di hadapan Douglas sambil tersenyum. "Kau tahu, aku sangat sibuk sepanjang waktu. Jika aku tidak mengawasi Laut Cina Timur, armada kerajaan Huasu pasti sudah keluar sejak lama. Mereka selalu ingin menempati tempat di wilayah laut." Douglas mengisap pipanya dan mengembuskan asap putih. "Ada tugas yang lebih penting untuk kamu lakukan sekarang." Dia mendorong sebuah dokumen dari meja di depan Chartiers. "Kemarin sore, salah satu kapal penjelajah kami hancur dan semua awaknya tewas. Dan pihak lainnya hanyalah pemecah kebekuan. Jadi kami menyimpulkan bahwa ada mutan top dari negara Huasu di dalamnya." Chartiers dengan santai membolak-balik informasi di dalamnya. Copernicus membawa 24 rudal berat dan ratusan torpedo berkecepatan tinggi. Namun, kapal itu tenggelam. Sambil berbicara, dia menyentuh dagunya dan berkata, "Tetapi jika pihak lain adalah mutan, ini tampaknya sangat masuk akal. Lagi pula, Anda tahu, ini bukanlah tugas yang sulit bagi saya." Katiles berkata sambil tersenyum. Douglas sudah lama terbiasa dengan kepribadian Chartiers. Masalahnya sekarang adalah hilangnya sebuah kapal perang dan puluhan prajurit merupakan kerugian besar bagi kami. Dia mengetuk meja dan berkata dengan serius, "Kita harus merespons. Kita harus menangkap pembunuhnya. Jika kita tidak melakukan ini, orang lain akan berpikir kita telah kehilangan kemampuan untuk menguasai wilayah lautan." Melihat ekspresi Douglas yang serius, Chartiers pun menyingkirkan senyum sembrononya. Apakah lawannya sangat kuat? Belum ada informasi penting. Namun, menurut intelijen kami, kapal itu berasal dari wilayah Jiangnan di negara Huasu, dan tidak ada mutan tingkat Y di wilayah Jiangnan. Chartiers tersenyum dengan mudah. "Jika memang begitu, aku tidak perlu mengambil tindakan, kan?" Douglas berkata, "Baiklah, saya tidak menginginkan orang yang sudah meninggal. Saya menginginkan orang yang masih hidup. Dia punya informasi yang sangat penting. Jika Anda ingin menangkapnya hidup-hidup, Anda harus melakukannya." Ada ekspresi santai di wajah Chartiers. Meskipun agak merepotkan untuk menangkap orang, lawannya bahkan belum mencapai level Y. Terlebih lagi, medan perang utama ada di laut. Baginya, tugas ini mungkin membuang-buang waktu, tetapi tidak melibatkan risiko apapun. Maka dia pun merentangkan tangannya dan berkata, "Karena permintaanmu sudah disampaikan secara langsung, maka aku pasti akan menyetujuinya." Jenderal Douglas mengangguk. Pihak lain sangat licik. Dia mungkin sudah berhenti mengirim informasi apapun ke dunia luar. Peralatan pengintaian Angkatan Laut tidak dapat menemukannya. Anda harus menggunakan kemampuan Anda sendiri untuk menemukannya. Aku tahu ini akan jadi pekerjaan yang merepotkan. Ayolah.
Aku kan anggota Angkatan Laut. Bos, tunggu saja kabar dariku. Setelah mendengar ini, Katiles berdiri dan berjalan keluar. Ngomong-ngomong, Jenderal, saya punya saran untuk Anda. Dia berbalik, menunjuk Douglas dan berkata, Boltok bodoh. Sebaiknya kau pindahkan dia dari kantor pusat. Kurasa akan lebih baik jika dia pergi ke Departemen Perikanan untuk menangkap ikan. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum dan meninggalkan kantor Douglas. Douglas mengisap pipanya 2 kali, memandangi penampilannya yang arogan, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Chartiers memiliki kepribadian yang sangat arogan, harus dikatakan bahwa dia masih seorang prajurit yang sangat berguna. Setidaknya dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Douglas dapat memberikan Chartiers apapun yang dia suka. Uang, kekuasaan, wanita, kekaguman semua orang, kesombongan. Hanya ini yang dia inginkan asalkan dia bersedia mematuhi manajemen Douglas. Chartiers keluar dari kantor Douglas. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan mengembuskan napas, sambil mengeluh, sungguh merepotkan. Aku Raja Lautan, dan kau menjadikan aku seorang penyelidik. Jangan biarkan aku menangkap bocah sialan itu, atau aku akan memasukkanmu ke dalam lendir gurita sepanjang hari. Tepat saat dia mengeluh, seorang wanita cantik berseragam militer dan berambut pirang berjalan anggun memakai sepatu hak tinggi sambil memegang setumpuk dokumen. Mata Chartier berbinar. Gadis di depannya sangat cantik dan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tetapi sebenarnya seleranya sangat rumit, terutama saat dia berkuasa. Bahkan dapat digunakan untuk menggambarkannya sebagai menerima semua orang. Dia berjalan melewatinya dan menghentikan si pirang. Halo, Nona cantik, siapa nama Anda? Ketika si cantik pirang melihat Chartiers, legenda tentangnya tiba-tiba muncul di benaknya. Jantungnya mulai berdetak cepat dan dia merasa gugup dan gembira. Namaku Zulena, pertama kali. Zulena, nama yang cantik sekali, secantik dirimu. Chartiers menggenggam tangannya sambil tersenyum, dan melingkarkan tangannya yang lain di bahunya. Aku akan pergi menjalankan misi, jadi sebelum aku pergi, bisakah kau menenangkan tubuhku yang lelah? Pertama, tapi aku masih ingin. Tidak, tidak, tidak. Jangan bicara. Ini tugasmu, jadi kamu tidak bisa menolak. Zulena tidak punya pilihan selain menelan pikiran untuk menyerahkan dokumen penting itu kepada Glass. Karena Glass telah mengatakannya secara lisan kepada semua orang di sekitarnya. Jika Chartiers menyukai seorang wanita, wanita itu harus memuaskannya tanpa syarat. Bahkan jika dia adalah istri seorang jenderal. Tentu saja, tidak ada risiko bagi istri Glass karena dia sudah menjadi wanita tua berusia 50-an. Chartiers belum memiliki minat menyimpang seperti itu. Karena Zhang Yi menenggelamkan Copernicus dan karena berita tentang esensi dewa bocor, konsekuensinya tidak diragukan lagi sangat besar. Zhu Zheng dan Douglas keduanya mengambil tindakan aktif untuk mendapatkan kecerdasan dari esensi dewa. Meskipun wilayah Jiangnan jauh dari sebanding dengan armada laut Kolombia di bidang angkatan laut, ia juga punya caranya sendiri. Dia segera mengatur agar Zhang Yi melarikan diri ke barat daya. Karena di sana, ada tim investigasi yang pernah ia kirim sebelumnya untuk menjalankan misi. Di laut barat daya, di daerah di mana sebuah pulau berada, asap hitam mengepul menyebar ke langit. Lautan es yang amat dingin sempat dihangatkan oleh kobaran api. Ratusan kapal, besar dan kecil, hampir hancur saat ini. Kapten Divisi ke-6 Bajak Laut Tianlong, Bob, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Wajahnya diinjak keras oleh sepatu hak tinggi, sekujur tubuhnya penuh luka yang mengerikan, dan darahnya membasahi dek di bawahnya. Bob, aku akan bertanya sekali lagi. Di mana sarang Raja Naga? Suara dingin itu datang dari seorang wanita dingin. Dia mengenakan seragam tempur biru dan putih, topi militer putih, dan memiliki ikal kastanya alami yang mencapai punggungnya.
Dia memiliki wajah yang tegas dan sepasang mata biru es yang sangat menarik perhatian. Terutama sepasang alis tajam seperti pedang, yang memberikan orang perasaan hikmat dan membunuh. Dia adalah Kapten Tim Rose, penguasa bintang Tain Linghu Fei Shui. Babu penuh luka dan disiksa sampai tidak bisa dikenali lagi. Tubuhnya sangat bengkak. Tetapi menghadapi interogasi Linghu Fei Shui, dia masih mencibir. Aku tidak akan memberitahumu, Jalang. Kau tidak akan pernah menemukan Pulau Tianlong. Linghu Fei Shui menatapnya dengan dingin, lalu mengerahkan tenaga dengan kakinya dan menusuk bola matanya. Babu berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Pada saat ini, seorang anggota tim Rose datang dan berkata kepada Linghu Fei Shui, "Kapten, panggilan mendesak dari markas besar." Linghu Fei Shui mendengar ini dan berkata kepada Babu, "Sudahlah, cukup sampai di sini saja hari ini. Aku sudah cukup bersenang-senang." Dia berbalik dan pergi dengan anggun. Tiba-tiba, gelembung-gelembung besar berwarna-warni muncul di udara, bersinar dan menawan bagaikan mimpi. Gelembung-gelembung itu berkumpul di sekitar Babu dan bahkan menembus ke dalam tubuhnya melalui semua lubang-lubangnya. Wu-wu. Babu segera jatuh sesak napas dan bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun sesaat kemudian, tubuhnya meledak hebat dan berubah menjadi potongan-potongan daging. Fox Fei Shui berada di atas kapal dan menerima alih panggilan telepon dari Zhu Zheng. "Komandan, saya Fox Fei Shui." Fox Fei Shui duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Ketika dia berbicara dengan Zhu Zheng, dia bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Zhu Zheng tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak bertanya padanya tentang etiket. Dia hanya bertanya, bagaimana misi di Laut Cina Selatan berjalan. Fox Fei Shui berkata, anggota bajak laut Tianlong sangat licik, dan sarang mereka selalu berubah. Sangat sulit untuk mengunci lokasi mereka. Saya baru saja memusnahkan skuadron mereka, tetapi mengingat kecepatan para perompak ini berkembang di Laut Cina Selatan, saya khawatir ini tidak akan membantu. Mereka akan segera memanfaatkan pengungsi dari semua pihak untuk memperluas kekuasaan mereka sendiri. Zhu Zheng berkata, singkirkan dulu tugas ini. Ada hal penting lain yang perlu kau selesaikan. Oh, ada kilau aneh di mata Fei Shui. Mengubah tugas di tengah kursus? Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Jika bukan karena keadaan darurat yang sangat penting, Zhu Zheng tidak akan membuat pilihan ini. Untuk misi apapun, dibutuhkan waktu lama untuk persiapan sebelum mengambil tindakan. Zhu Zheng berkata dengan sungguh-sungguh, Keyes pergi ke laut untuk menjalankan misi, dan sekarang dia berkonflik dengan Angkatan Laut Kolombia. Aku memintanya untuk melarikan diri ke arah tempatmu berada. Pergi dan jemput dia segera. Pastikan untuk membawanya ke sini dengan selamat. Ketika Fox Fei Shui mendengar kata kekacauan, dia menunjukkan ekspresi penasaran untuk pertama kalinya. Kekacauan? Apakah dia yang mengalahkan Gao Changkong? Mampu membuat orang tersebut menjalankan misi pastilah sangat penting. Suhu Fei Shui tidak bertanya lagi. Saya mengerti. Saya akan menemuinya. Zhu Zheng melanjutkan, agar tidak ketahuan oleh Angkatan Laut Kolombia, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Kau harus menemukan cara untuk menemukan mereka di lautan luas. Aku telah mengirim informasinya padamu. Fox Fei Shui tersenyum. Baiklah, saya mengerti. Setelah mengakhiri panggilan, Suhu Fei Shui memeriksa beberapa informasi tentang Jin Feng dan Zhang Yi. Dia tersenyum tipis dan segera memberi perintah kepada semua anggota tim. Bunuh semua bajak laut di sini, lalu kita akan berbalik dan menuju ke selatan. Gu Yufei. Seorang anggota tim wanita berambut panjang mendatangi Hu Fei Shui, pemimpin tim. Fox Fei Shui menceritakan padanya tentang pencarian itu. Minta temanmu untuk membantu menemukan kapal kerajaan Huasu. Setelah Gu Yufei menerima perintah,
dia segera datang ke perahu. Dia meletakkan tangannya di dadanya, sedikit membuka bibir cerinya, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang indah dan ajaib. Arya, kemampuan ini memungkinkanmu berkomunikasi dengan semua makhluk hidup. Setelah lebih dari 10 menit, sekelompok lumba-lumba muncul melalui lapisan es yang pecah, mengeluarkan teriakan tajam dan menanggapi Gu Yufei. Gu Yufei tersenyum lembut, menundukkan kepalanya untuk melihat mereka, dan meminta mereka untuk mencari perahu. Lumba-lumba itu menanggapi Gu Yufei dengan gembira, lalu menyelam ke dalam air dan berenang ke segala arah. Setelah Zhu Zheng menghubungi tim Rose, dia merasa sedikit lega. Akan tetapi, dia tahu betul dalam hatinya bahwa tim Rose tidak dapat bersaing sendiri dengan Angkatan Laut Kolombia. Harus ada kekuatan Angkatan Laut yang kuat yang dapat menahan Angkatan Laut Kolombia dan memberi waktu bagi Zhang Yi dan tim Rose untuk melarikan diri. Jika tidak, bahkan jika Zhang Yi dan anak buahnya melarikan diri ke ujung bumi, mereka tidak akan dapat menemukan jalan kembali ke wilayah Jiangnan melalui laut. Aku harus bicara dengan orang tua itu. Zhu Zheng menghela nafas. Belum lama ini, Angkatan Laut Kolombia menghubunginya. Itu hanyalah dokumen resmi yang mengungkapkan keadilan tindakan mereka. Tentu saja, mereka tidak menyebutkan upaya mereka untuk merebut kapal secara paksa, tetapi hanya mengemukakan kisah Zhang Yi yang menenggelamkan Copernicus. Ketika negara-negara besar bertindak di antara mereka sendiri, mereka tetap membutuhkan alasan untuk bertindak. Ini adalah kesepahaman diam-diam yang mendasar di antara mereka. Mengenai penjelasan Zhu Zheng, Glasgen tidak memperdulikannya. Oleh karena itu, Zhu Zheng berencana untuk menghubungi wilayah Laut Cina Timur dan meminta mereka membantunya mendapatkan tempat bagi Zhang Yi. Namun untuk melakukannya, Anda harus membayar harga yang mahal. Zhu Zheng menyalakan komputernya, memikirkannya, dan mengirim gambar ke Guang Xiao. Lalu dia duduk di mejanya, diam menunggu jawaban Guang Xiao. Benar saja, beberapa menit kemudian, panggilan dari Guang Xiao masuk. Zhu Zheng menjawab panggilan video. Di ujung video yang lain, wajah Guang Xiao penuh dengan senyuman, tetapi juga sedikit cemas. Zhu tua, apakah kau sudah menemukan esensi dewa? Mereka semua memiliki informasi tentang Shen Yuyuan, yang diberikan kepada mereka oleh distrik Shengjing. Meskipun distrik Shengjing tidak akan berbagi sumber-sumber ketuhanan, mereka akan berbagi intelijen dengan mereka. Bagaimanapun, keenam distrik itu merupakan satu keluarga dan saling bergantung. Oleh karena itu, Zhu Zheng dan Zhu Guangxiao sama-sama pernah melihat foto Shen Yuan. Karena itu, Guangxiao menjadi gembira saat pertama kali melihat gambar itu. Zhu Zheng berkata sambil tersenyum, "Orang tua, jangan cemas, dengarkan aku dan ceritakan perlahan." Dia menjelaskan seluruh cerita kepada Guang Xiao, menyembunyikan banyak informasi penting. Itu hanya berarti pergi ke laut untuk menyelamatkan seseorang yang mengetahui kecerdasan sumber para dewa. Dia merahasiakan semua informasi tentang Zhongyu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Zheng, Guang Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Orang di bawah komandomu itu benar-benar kejam. Dia berani menenggelamkan kapal penjelajah Kolombia di lautan. Jika perilaku semacam ini terjadi di masa lalu, itu akan menjadi insiden besar yang dapat menyebabkan perang nasional. Zhu Zheng mendengus dingin, sekarang sudah waktunya, dan ini bukan era yang damai. Lagi pula, jika mereka tidak menyerang terlebih dahulu, bagaimana mungkin rakyatku bisa melawan? Guang Xiao meninggikan suaranya. Oh, jika itu demi esensi dewa, ini juga sangat masuk akal. Belum lagi menenggelamkan kapal penjelajah, bahkan jika kita bertarung dengan mereka, itu sepadan. Saat ini, banyak kekuatan besar dunia yang menyadari keberadaan esensi dewa. Aku tidak tahu kapan benda misterius ini muncul. Namun kekuatannya begitu hebat hingga mampu memungkinkan seorang mutan tingkat delta teratas untuk dipromosikan menjadi Epsilon.
Semua orang tahu betapa kuatnya mutan tingkat Epsilon. Semakin dekat dengan para pemimpin puncak, semakin besar pula signifikansi strategis mutan ini. Dengan datangnya era mutasi besar, akan ada semakin banyak mutan. Bahkan mungkin ada suatu hari di masa depan ketika tentara biasa akan digantikan oleh mutan. Pada saat itu, keberadaan senjata termal akan semakin melemah. Kekuatan senjata terbatas. Kekuatan mutan masih jauh dari kata batas. Li Guangxiao berkata kepada Zhu Zheng, "Kau ingin aku membantumu kan?" Zhu Zheng tersenyum dan berkata, "Itulah yang aku pikirkan." Li Guangxiao tertawa. Si rubah tua sudah mulai memikirkan tentang efektivitas biaya dalam melakukan hal tersebut. Mereka sekarang saling berhadapan di Laut Cina Timur dan Kolombia, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Secara tegas, Angkatan Laut Wilayah Laut Cina Timur dan Armada Laut Kolombia memiliki kekuatan yang setara. Namun, mereka memiliki keuntungan dari wilayah asal dan dapat meluncurkan rudal dari darat untuk langsung menyerang armada Kolombia atau bahkan markas besar. Bukan tidak mungkin bagi kami untuk membantu kalian, tetapi paling banter kami hanya bisa menahan mereka. Kami tidak akan benar-benar terlibat dalam pertempuran laut berskala besar dengan mereka. Juga, kau harus berbagi informasi tentang esensi dewa kepadaku ketika saatnya tiba. Li Guangxiao mengambil posisi dan mengajukan permintaannya sendiri. Zhu Zheng dan Li Guangxiao adalah teman lama, dan keduanya adalah anggota militer, jadi mereka tidak akan menunda-nunda. Persyaratan yang diajukan Li Guangxiao tidak berlebihan, dan Zhu Zheng benar-benar membutuhkan bantuan mereka, jadi dia setuju. Tuo, jika sudah tiba saatnya mendapatkan esensi dewa, kita bisa bergabung. Kalau begitu, aku akan segera mengirim orang ke Laut Cina Timur untuk menekan mereka. Namun, keduanya tidak membahas bagaimana cara mencocokkan esensi dewa. Bukannya mereka tidak mau membicarakannya, tetapi sejauh ini, kecuali sebagian orang di Shengjing, daerah lain belum pernah bersentuhan dengan hal semacam ini. Mereka bahkan tidak tahu apa bentuk esensi dewa, atau apakah itu dapat dibagi. Namun ada satu hal yang mereka berdua pahami dengan jelas. Ketika ada musuh eksternal, mereka harus bergabung untuk menyelesaikan konflik eksternal terlebih dahulu. Li Tua, kau harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun juga, orang yang kukirim sangat penting bagi wilayah Jiangnan. Jika kamu tidak sanggup menahan tekanan, aku mungkin harus meminta bantuan orang di Shengjing. Zhu Zhengyu berkata dengan hati yang panjang. Terlepas dari sikap Zhang Yi, dia memang petarung terkuat di wilayah Jiangnan saat ini. Zhu Zheng harus melindungi Zhang Yi apapun yang terjadi. Wilayah Jiangnan telah mengalami serangkaian pukulan dan tidak mampu lagi kehilangan kekuatan tempur teratas lainnya. Li Guangxiao memang merasakan tekanan. Jika Shengjing campur tangan dalam masalah ini, aku khawatir mereka semua akan kehilangan apa-apa. Karena orang-orang Shengjing selalu sombong dalam gaya mereka melakukan sesuatu, dan kemampuan sangat mengerikan, begitu mereka mengambil tindakan. Baik Jiangnan maupun Donghai akan menjadi peran pendukung. Zhu Tua, apa yang kau bicarakan? Wilayah Laut Cina Timur kita tidak seburuk itu. Li Guangxiao berkata dengan marah, lihat aku. Apa maksudmu dengan nomor 1 dunia? Apa-apaan ini? Aku ini petarung elit. Zhu Zheng tersenyum dan mengangguk, tutut-tutut, kalau begitu aku mengandalkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Ransum militer untuk operasi ini akan dipasok oleh wilayah Jiangnan. Jiangnan makmur dan menempati salah satu dari 2 lumbung utama di dataran tengah. Sekarang setelah kita perlahan pulih dari kiamat, kita mulai menggunakan teknologi untuk memulihkan produktivitas. Dalam hal kekuatan tempur, mungkin tidak sebagus Donghai dan Shengjing, tetapi dalam hal pasokan, membuat daerah lain iri. Tuo, kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Setelah kedua pria itu selesai berdiskusi, Li Guangxiao segera memberi perintah untuk memantau semua pergerakan Angkatan Laut Kolombia.
Selain itu, untuk menunjukkan pencegahan yang memadai, dia segera mengirim 4 formasi angkatan laut terkuat di wilayah Laut Cina Timur ke arah pulau terbang tali negara Neon. Tepat setelah itu, bab 874-879, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah memori penuh gak bisa update WA. Terancam pensi. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.